غرباء 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk lain termasuk dengan hewan-hewan. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah jika berbuat baik kepada hewan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, di setiap yang memiliki jantung yang basah terdapat pahala. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2550. Dalam sabda beliau SAW yang lain, kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian akan dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1924. Kalau hati manusia itu lembut, maka dia akan sayang kepada segala sesuatu yang memiliki roh. Dan kalau dia sayang kepada segala sesuatu yang memiliki roh, maka Allah akan menyayanginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang lelaki sedang berjalan dan ia merasa sangat kehausan. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah menolong binatang juga memperoleh pahala? Rasulullah SAW menjawab, menolong setiap makhluk yang bernyawa itu ada pahala sebagai balasan atas perbuatan baik padanya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa orang yang mati membawa dosa besar tanpa membawa dosa syirik, maka ia tidak kekal di neraka untuk diazab. Allah dapat memberikan rahmatnya dengan memasukkannya ke dalam surga setelah bersih dosanya. Bahkan ada pelaku maksiat yang mati dalam keadaan belum bertobat tanpa membawa dosa syirik. Jika Allah berkehendak, ia bisa langsung Allah masukkan ke dalam surga. Maka perkaranya adalah bergantung pada kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang tidak mengganggu dan tidak diperintahkan untuk dibunuh. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati kelaparan. Lalu dengan sebab itu dia masuk ke neraka. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan dia juga tidak melepaskannya supaya ia bisa memakan serangga tanah. Hadis ini adalah tuntunan untuk memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk, termasuk di dalamnya orang beriman dan orang kafir, serta hewan yang dimilikinya maupun hewan yang bukan miliknya. Dikisahkan bahwa ada seorang laki masuk neraka karena membunuh lalat. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala. Tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, persembahkanlah sesuatu untuknya. Ia menjawab, saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan. Mereka berkata lagi, persembahkanlah untuknya walaupun seekor lalat. Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain,
persembahkanlah untuknya sesuatu. Ia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Maka mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk ke dalam surga. Hadits riwayat Ahmad dalam Az-Zuhud halaman 15. Hadis ini peringatan keras agar kita tidak masuk ke dalam kesyirikan. Mari kita semua belajar agama agar mengenal macam-macam kesyirikan dan terhindar dari bahaya perbuatan syirik. Semoga kita semua bisa mengamalkan semua ajaran yang diperintahkan oleh syariat Islam, yaitu syariat yang penuh rahmat, syariat yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan bagi segenap makhluk. Dan semoga isi konten ini bisa memberikan manfaat dan sebagai ladang amal jariah untuk kita semua. Saya sangat berharap bantuan para penonton yang beriman agar dapat memberikan saran dan kritik terhadap isi konten ini apabila ada kekeliruan dalam rangkuman ilmu yang telah saya sampaikan, agar kita bisa sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan apabila isi konten ini bermanfaat, silakan di-share agar kita sama-sama mendapatkan amal jariah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء